Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah alim, ya Fattah alim, ya Fattah alim, Fattah alina fatan gharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di kajian bulanan kita, yaitu dalam kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ilmihi fid dharain amin. Bab adabul dukhulil hala. Adab daripada seseorang apabila dia ingin masuk kamar mandi. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Ya, wudu itu senjatanya orang mukmin. Maka daripada para wali-wali Allah, orang-orang yang mengerti daripada wudu itu adalah senjatanya orang-orang mukmin, yang menjaga orang-orang mukmin selalu dalam keadaan daimul wudu. Salah satunya Syekh Imam Jazuli, pengarang kitab Shalawat Dalailul Khairat, ya, selalu dalam keadaan berwudu. Sampai satu waktu ketika Imam Jazuli berpergian ke satu tempat, kemudian mencari sumur untuk memperbaharui wudu. Ketika melihat sumur, di dekat sumur itu ada anak kecil, ya, umur mungkin 9-10 tahun lagi di dekat situ. Kemudian Imam Jazuli bilang, "Nak, saya mau berwudu di sumur ini. Mana timbaannya? Saya mau nyari timbaannya ada di mana?" Anak kecilnya nanya, "Engkau Syekh? Engkau Syekh Imam Jazuli? Nah, kamu tahu dari mana?" "Kalau saya Jazuli, saya suka hadir di majelisnya engkau, wahai Syekh." "Oh iya nak, betul, saya Syekh Imam Jazuli." "Kalau gitu nak, kamu tahu nggak ada serokan atau apa nih bakal ngambil air dari sumur?" Emangnya seorang Syekh kalau mau wudhu dia butuh timbaan dari sumur, kata si anaknya itu. Saya bingung ditanyain sama anaknya begitu. Akhirnya itu anak baca sholawat, terus ngeludah di sumur tersebut, airnya naik sendiri. Airnya naik nyampe atas. Kata si itu anak kecil, "Itu udah naik airnya, wudu deh sekarang." Kata itu, nah itu termasuk dari sebabnya Imam Jazuli mengarang daripada kitab Shalawat Dalailul Khairat itu dengan kita bersolawat, ya. Dan si imam tersebut selalu memperbarui wudu. Tapi dengan kita selalu bersolawat, segala sesuatu hal dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ada juga seorang murid. Kalau zaman dulu itu, ya, orang nyari-nyari guru dan semua guru nggak mau nerimain murid, nggak mau gampang. Karena kita nih bisa aja bilang, "Saya muridnya Ustazah Fulana, saya muridnya Ustazah Fulana." Tapi kamu melakukan hal-hal yang membuat nama guru kamu jelek. Ya, makanya kalau orang zaman dulu itu kalau orang mau belajar nggak langsung diterima, ada persyaratannya dulu. Salah seorang ini dia nyari syekh. Ya, ketika ketemu satu syekh, kemudian dia bilang, "Syekh, saya mau dong jadi muridnya engkau, karena katanya engkau ini ahli dalam segala macam ilmu." Kata si murid tersebut, "Saya ini ingin sekali menguasai ilmu alam." Katanya si murid ini, "Ada beberapa ilmu yang ingin saya kuasai, dan saya tahu engkau ini menguasai daripada banyaknya ilmu." Kata syekhnya, "Kalau kamu mau jadi murid saya punya percobaan dulu, ya. Setiap hari nggak boleh kamu kecuali dalam keadaan selalu berwudu. Harus 24 jam setiap kali kamu batal kamu wudu, dan setelah kamu wudu kamu sholat sunnah 2 rakaat.
Dilakukanlah masih ini murid sampai sebulan berlalu, ya, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, setahun berlalu, belum jadi muridnya belum. Masih begitu aja. Saya ngeliatin dia mondar-mandir tapi selalu dalam keadaan berwudu. Setahun kemudian dia lagi jalan ke satu tempat, temuin sumur, dia mau wudu, pas ditimba bukan air, berlian, emas, perhiasan. Pas dia lihat, oh, saya maunya air buat wudu, mari dibuang lagi, ditimba lagi. Yang naik berlian, emas, ya, perak. Saya nggak mau ini, saya punya air buat wudu. Dibuang lagi sama dia, ditarik sampai 3 kali, yang keluar perhiasan mana. Dia ngadu akhirnya pas pulang ke syennya. Pertama kali tadi saya mau wudu, yang saya timba nggak keluar air, keluarnya emas, perak, berlian, permata. Saya cari air nggak ada, itu gimana Syekh? Sekarang saya tanya sama kamu tujuan mau belajar sama saya apa? Dulu saya tujuan mau belajar sama Syekh supaya saya pintar, saya jadi bisa mudah mendapatkan dunia. Itu udah dapat. Gak pakai kamu cari, kamu serap, dapat dunianya. Kenapa gak kamu ambil? Tapi setelah saya melazimkan selalu sholat sunnah, selalu memiliki wudhu dan sholat sunnah setelah wudhu, saya udah gak lagi pengen sama dunia. Wa ya'bal ilma illa ayyakuna lillah. Ilmu itu pertama kali kamu cari mungkin bukan karena Allah. Pengen saya punya teman orang-orang majelis, malu nggak enak sama ustazahnya, orang dekat nggak datang, ya. Pas orang-orang sekitar sini nggak datang, nggak enak sama ini. Awalnya bukan karena Allah, wa ya'bal ilma illa ayyakuna lillah, ilmunya tapi ngasih kamu ke Allah. Nolak si ilmu tersebut buat kamu jadiin selain daripada Allah alasannya. Ya, akhirnya ketika orang itu ngambil air sumur dapat emas perak, nggak mau. Maunya cuman air buat berwudu. Dikatakan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau engkau pengen semua gunung yang ada di sini dijadikan emas, gak usah Rasulullah kesusahan lagi, gak usah Rasulullah hidup miskin lagi. Kata Nabi, enggak, saya lebih suka hidup jadi orang miskin. Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupin saya jadi orang miskin, meninggalin saya dalam keadaan miskin. Itu bertanda bahwasanya harta itu bukan apa-apa, Bu. Tapi kita ini terlena. Ya. Kita nyekolahin anak kita tinggi-tinggi biar jabatannya tinggi, biar bisa dapat duit. Ya. Kita mau usaha begini-begini biar dapat duit, biar banyak duit. Coba kalau orang yang punya banyak duit adalah orang yang paling bahagia, kenapa kebanyakan pemakai narkotika itu orang yang punya duit? Karena mereka nggak menemukan apa itu ketenangan. Mereka punya banyak uang, bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi mereka nggak menemukan ketenangan dalam hati mereka. Jadi oh, katanya yang bikin tenang itu coba nih narkoba, mau mereka dicoba sampai mereka kecanduan. Kalau emang yang paling senang orang yang banyak uangnya, kenapa orang yang banyak uangnya nyobain hal-hal yang seperti itu? Kalau yang paling senang orang-orang yang tinggi jabatannya, kenapa dia kemana-mana bawa bodyguardnya 5? Kalau orang yang paling tenang, semua orang yang punya dunia, ya, kenapa ente liatin orang-orang yang punya, ya, jabatan-jabatan tinggi, kayaknya sumpah buat hidupnya, ngurusin ini, ngurusin itu. Coba kita lihat orang-orang yang kerjaannya hadir majelis doang, duitnya pas-pasan, ya, ada bakal ongkos, ada bakal makan. Tapi kalau asal kita liatin senyum aja, mukanya adem kayak ubin masjid, ya, biar kata nggak bening, tapi senyumnya merona. Biar kata muka pas-pasan, nggak cakep-cakep banget, tapi kalau kita liatin kayaknya adem. Biar kata di rumah beras tinggal sekali masak, ya, besok makan nggak tahu mau makan apa. Anak di pesantren belum dikirimin duit, yang satu bayaran sekolah belum dibayar.
Tapi kita hadir majelis saja senyum aja, ketawa aja, girang aja hati kita, ya. Biar pulang bawa roti sama risol doang girang aja, nengir aja. Kenapa? Karena Allah menunjukkan orang yang tenang hatinya, yang bahagia hatinya, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang kaya. Ada dia pilot, dia punya duit banyak, dia beli rumah, beli tanah sana sini, ya, ngerasa punya uang banyak, udah enak hidup di dunia, kali masa tua tinggal rebahan di atas duit. Pas di masa tuanya, masa dia mau istirahat, kena serangan jantung, penyakit jantung yang harus bolak-balik ke dokter, pasang ring segala macem, tanah dijualin, harta dijualin, sampai nggak punya apa-apa, habis. Berapa banyak orang kaya di akhir masa hidupnya sakitnya yang serem-serem, yang ngeluarin duit banyak. Kalau kita alhamdulillah obatnya dikerok doang sama minum tolak angin sama pakai koyo, ya udah sembuh. Paling masuk angin doang dikerokin, minum tolak angin, ya minum air jahe biar nggak masuk angin, minum jamu, sembuh. Maka kebahagiaan bukan daripada dunia. Imam Ghazali di sini memberikan bab khusus daripada adab dukhulul khala, adab masuk daripada kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajat faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau ente mau masuk ke kamar mandi, masuk pakai kaki, keluar pakai kaki. Sepele enggak? Sepele enggak? Tapi berapa banyak orang yang kagak ngerjain? Berapa banyak orang yang kagak ngerjain? Yang sedikit berpahala, berapa banyak yang gak ngerjain? Kalau kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan, kita keluar lagi, ada ibu-ibu dia ngajarin anaknya, segitu pentingnya anaknya dilihat masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar, masuk lagi pakai kaki kiri. Kalau setan godain kamu, gantian kita godain setan, ya, dia bikin kita lupa, kita masuk pakai kaki kanan, kejebak lo setan, gue keluar lagi. Gantian gue dari dulu, gue masuk lagi pakai kaki kiri. Gitu, kita mengagungkan sunnahnya Nabi. Masuk lagi pakai kiri, keluar pakai kaki kanan. Yang suka dibuat keder sama setan biar lupa. Masuknya pakai kaki apa? Hal yang sepele namun memberikan balasan untuk kita, ya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa ismu rasulih. Kalau misalnya masuk kamar mandi, jangan bawa apapun yang bertuliskan nama Allah, bertuliskan nama Nabi Muhammad, ya. Jangan kita punya cincin bacaannya Allah, Rasul, Muhammad. Cincin zaman sekarang ada terompah tulis-tulisannya Muhammad, Rasulullah. Atau kita pakai pin bros, ada baca Rasulullah Muhammad, ya, terompah. Masuklah kita ke kamar mandi, maka itu bukan daripada adab kita terhadap Allah dan Rasulnya. Kita naruh namanya yang mulia di tempat yang hina. Kita nih kadang, ya, suka keder, kita mau muliain yang mana. Kalau kita nih punya perhiasan kita yang paling mahal, mungkin gak kita taruh di ubin? Kalau habis kondangan kita copot, taruhnya di ubin, mungkin gak? Tapi berapa kali orang habis baca Qurannya ditinggalin di ubin? Banyak gak? Kita sekarang suka keder, yang mana yang mesti kita muliain, yang mana gak kita muliain. Perhiasan ada kotaknya khusus, di dalam laci ada kuncinya, rapi, ya. Punya duit kita karetin, ya, 1 juta sekaret, taruh di laci, kunci yang rapi. Al-Quran habis kita baca, kitab habis kita baca, buku burda, buku maulid adanya di lantai. Ada padahal ceritanya seorang pemabuk. Dia nih orang yang kecanduan sama alkohol, hidupnya dia alkohol terus. Tapi satu waktu pas dia lagi jalan, dia ngeliat ada bacaan Quran diinjak-injak sama orang-orang, sama dia diambil. Dalam keadaan mabuk, dalam keadaan lagi
setengah sadar, tapi dia ngelihat, dia ambil tuh. Ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ada bacaan Nabi, ya, ada nama Allah, nama Nabi. Sama dia walaupun dia mabok dibersihin, ditaruh di tempat yang agak tinggi. Habis itu ya ada suara, tiba-tiba terdengar suara, sebagaimana engkau meninggikan namaku, maka aku akan meninggikan namamu. Langsung dia jadi salah satu wali daripada wali-walinya Allah. Langsung dia jadi wali daripada wali-walinya Allah, cuman karena dia naruh nama Allah, dibersihin, ditaruh di atas orang yang tukang mabuk-mabukan. Ya. Nah kita nih di mana nih adab kita? Nama Allah Ta'ala. Jangan bawa segala sesuatu ada nama Allah dan ada nama Rasulnya. Atau di kamar mandi jangan ngomong ya Allah, jangan sholawatan. Kadang lidah menggatal, baru dengar gosida baru di kamar mandi, ya tarimu Allah kepagihimu godam syalillah. Ya bagus di kamar mandi, tapi ya Allah, itu kan yang kita sebut nama-nama wali, nama orang-orang mulia, masa kita taruh di kamar mandi? Gak boleh. Waqul inda duhul, apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Dikit. Dikit apa dikit? Banyak apa banyak? Dikit kan? Tapi dibaca apa enggak? Dari usia kita sebanyak ini, berapa banyak yang kita baca? Doa yang sedikit. Kalau lagu nih Liodra baru keluar, Sang Dewi kita setel 3 menit apa langsung. Ya, pokoknya artis ngeluarin album baru cepet dah otak kita loginnya. Langsung hafal. Selewatan ntar denger di angkot, denger di mall, denger di mana, besok kita nyetel udah hafal semua liriknya. Diajarin doa bangun tidur, kagak hafal-hafal, ya Allah. Ya, diajarin doa nih bu, nggak hafal-hafal. Doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ringan tapi berpahala, berajar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat malaikat termasuk menjadi orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, jangan sampai kita ketinggalan terlalu tertipu dengan tipuan setan. Dan kalau misalnya keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani. Ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang melalaikan sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu gampang apa susah sih? Gampang tapi berat. Segala sesuatu yang mau ada cahaya masuk ke hati kita dikerjainnya berat. Coba dari tadi duduk baca ratib, baca burdah, sekarang dengerin ceramah, berat gak? Berat gak? Berat gak? Ayo jujur. Berat gak? Ya, berat. Hati kita kayak ngedumel. Ngantuk bener nih. Habis baca ratib, baca burdah. Habis baca burdah, ustazah ceramah. Ya Allah, berapa menit kira-kira kelarnya? Belum makan siang. Nih bayangin sayur asem pakai ikan asin, sedap banget lagi. Ya, tahu habis ini pengen makan mie ayam Moga ustazah ceramahnya gak lama-lama. Segala sesuatu yang mau masuk cahaya ke hatimu berat. Yang ngebuang cahaya dari hatimu gampang. Duduk deh di tempat orang pada joget, tempat hajatan. Kalian bisa berapa jam di situ? Dengan girang, semringah, ya, cobain baksonya, cobain es keringnya, cobain ini. Ya, tuh pengantin juga udah bosan ngeliatin kita. Dia lagi habis makanan dibeli. Belum kuenya kita cicipin, girang nggak? Girang, tapi hal yang ghaflah itu membuat titik gelap di hatimu. Yang ngegelapin hati kita lakuinnya girang. Yang bikin cahaya di hati kita ngelakuinnya berat.
tapi memasukkan cahaya kepada hatimu. Ya, ini yang kayak gini. Karena kita aduh. Apalagi kalau kita disuruh baca, ya, disuruh baca ratib setiap maghrib, ada gelagatan, ada aja mak-mak. Yaudah kita setel nih ratib sambil ntar ke dapur ngapain sekalian dan nih. Emang gatel aja kita nih, nggak bisa duduk gitu khusyuk beribadah, baca Quran, baca ratib. Kenapa? Kenapa sepanas itu? Karena itu mengobati hatimu. Yang namanya obat itu sakit, yang namanya obat itu pahit, yang namanya obat itu nggak enak. Tapi lihat para ulama, kenapa bisa 5 jam duduk nggak bergerak dengan posisi yang sama? Kok bisa? Manusia juga sama juga. Karena hatinya udah terisi cahaya semua, udah full cahaya. Jadi cintanya duduk di tempat-tempat yang buat Allah cinta. Habib Umar ya ngajar sehari berapa tempat, itu katanya nggak pernah tidur kalau nggak ketiduran. Tidurnya tuh kalau ketiduran Umar. Ya, dia ngajar sini maulid, ke tempat kedua maulid lagi, tempat 3 maulid lagi, tempat 4 maulid lagi, ngajar. Ya maghrib balik ke Darul Mustafa, wirid lagi sampai kelar wiridnya jam 8. Habis itu ngajar lagi sampai jam 9. Keluar lagi, ngajar lagi, balik udah tengah malam. Tengah malam waktu itu supirnya sendiri yang nyaksiin, dibilang ayo kita makan apa ya Habib Umar? Makan roti kering sisa-sisa dari anak pondok. Ini makanannya, makan malamnya. Setelah dakwah seharian kemana-mana, roti kering sisa dari anak-anak pondok. Makan dengan penuh kenikmatan. Habis itu apa? Nggak tidur. Orang-orang yang bantu di rumah nyaksiin Habib langsung sholat, langsung beribadah, langsung baca Quran. Gak tahu kapan tidur, sampai semua orang tidur, semua orang balik lagi, Habib udah nggak ada, udah berangkat ke Darul Mustafa buat mimpin wirid tahajud. Kok nggak bosan-bosan? Kok nggak lihat kayak kita nih gerak-gerak kanan kiri? Karena hatinya udah full cahaya, tapi hati kita nih masih banyak hitamnya. Hati kita nih masih perlu sama cahaya. Maka kalau duduk di majelis ilmu nggak enak, panas, gerah, nggak betah, itu namanya hatimu lagi diobatin. Lagi diganti dari kegelapan menuju kepada cahaya. Segala sesuatu yang nikmat kau kerjakan membuat hatimu tambah gelap. Jalan ke mall, biar kata punya 200.000, dari pagi sampai malam juga dijabanin mama. Ya, kita nih alasan saya mau nyariin baju lebaran anak saya, padahal memang kita aja yang namanya jalan-jalan. Saya mau nyari ini nih bakal ini, saya mau nyari ini bakal ini. Betah dari pagi sampai malam. Tapi giliran duduk 2 jam di majelis ilmu kita nggak betah. Kita gerak-gerak, pindah satu duduk ke duduk yang lain, kesemutan, ya kaki kram, mata ngantuk. Itu bertanda di hati kita masih kurang cahaya. Tapi nanti kalau kita udah ketemu sama kematian, kita baru sadar. Kata Sayyidina Ali, semua orang yang hidup di dunia itu tidur. Begitu dia mati baru dibangun. Gelabakan. Ternyata apa kata ustazah benar. Ada kuburan, ada hisab, ada adab. Ada orang yang teriak-teriakan di kuburan, ada orang yang disiksa di kuburan, tapi ada orang yang nikmat di kuburan. Ya, pernah ada seorang bermimpi setelah Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam kuburan. Terus mimpi Sayyidina Umar nikmat banget di kuburannya. Teman tanya, Sayyidina Umar, pasti engkau mendapatkan kenikmatan di kuburan ini karena engkau membela Nabi, karena engkau membersamai Nabi, karena engkau memberikan segalanya buat Nabi? Kata Sayyidina Umar, enggak. Saya juga tanya, kenapa saya dapat nikmat di kuburan? Katanya waktu itu saya pernah lewat, anak kecil lagi motek-motek burung kecil main dipotek sama dia kakinya. Sama saya bilang gini, saya beli deh burungnya. Bisa saya terbangin. Karena saya nerbangin burung itu, saya dibebaskan dari adab kubur. Ya, itu saya nama menghafal. Dan kita ini udah ada belum amalan yang kira-kiranya menyelamatkan kita dari adab kubur? Apa nih yang kita banggakan? Apa nih yang kita bawa menuju pada kematian? Jangan lalai hingga kamu nanti tidak memiliki kesempatan lagi untuk kembali kepada Allah. Maka semoga dengan berkahnya majelis kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang yang diberikan kita hamba-hamba yang selalu diberikan taufik dan hidayahnya.
agar kita menjadi hamba-hamba yang hati kita bercahaya. Allah hilangkan segala kegelapan dalam hati kita. Allah jadikan kita kalau di majelis ilmu betah, di majelis ilmu senang, di majelis ilmu yang gak gelisah hati kita. Allah berikan segala cahaya untuk hati kita. Dan juga untuk Habib Rahman Habsyi dan Syarifah Rogoan ya beserta tim majelis, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan hajatnya. Jadi kayak anak keturunan anak-anak yang soleh-solehah yang makin diluaskan dakwahnya, semoga makin sukses biar makin banyak mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat kita semua yang hadir pada hari ini, Allah kabul segala hajat-hajat dan cita-cita kita dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Juga tim hadrah ya semoga makin keren, makin maju, makin sukses ya, bisa terus membawakan gosida-gosida yang membuat orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.